Halo Sobat Bangkom, kita kembali lagi dalam podcast pengembangan kompetensi. Seperti biasa nih, kita akan mengangkat tema-tema yang memang lagi in nih di Jawa Tengah khususnya ya. Seperti hari ini, kita akan ngobrol agak berat tapi seru gitu ya. Kita akan berbicara tentang perubahan iklim. Waduh, ini nih, perubahan iklim tuh gimana? Apa efeknya? Bagaimana dampaknya untuk masyarakat dan alam? Nah, kita akan ngobrol lebih lengkap, lebih jauh gitu ya. Sebagaimana kita ketahui, kita juga akan membahas tentang ROP yang ada di Jawa Tengah gitu ya. Kenapa kok kita ngebahas ROP? Apa hubungannya dengan perubahan iklim? Nah, ini nih yang perlu kita konfirmasi kepada para ahli yang sudah hadir di tengah-tengah kita. Yang pertama saya akan sapa Dr. Wisnu Pradoto. Beliau adalah ahli gitu ya, ahli lingkungan dari Integrated Coastal Zone Management Universitas Diponegoro. Halo, selamat siang. Selamat siang, Pak Wisnu. Senang sekali bisa ketemu. ICZM ini apa Pak? Mungkin bisa dijelasin sedikit. Ya, ICZM kalau kita lihat dari namanya Integrated Coastal Zone Management itu sebetulnya kalau kita terjemahkan adalah satu strategi atau pendekatan pengelolaan wilayah pesisir secara terpadu. Nah, saya kira kalau tanpa disebut kata integrasi di sana, kalau kita bicara pengelolaan wilayah pesisir itu memang harus terpadu, karena secara prinsip pesisir itu areanya terdiri dari laut dan darat ya, sehingga bagaimanapun ya harus terintegrasi dengan baik kalau kita mau bicara tentang keberhasilan sebuah pengelolaan di wilayah pesisir. Nah, dan kelihatan ya ini udah mulai mengerucut nih pembicaraan kita. Kenapa kita undangnya dari Integrated Coastal Zone Management. Nah, narasumber kita yang kedua ada Ibu Nini Damiati. Beliau adalah pengendali dampak lingkungan Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan. Nah, Kanerimpek Provinsi Jawa Tengah. Selamat siang Ibu. Siang Mbak, terima kasih. Ya. Nah, langsung aja nih Ibu. Saya mau tanya ke Bu Nini dulu. Kalau di Jawa Tengah ya Bu, apa sih sebenarnya isu lingkungan yang sekarang ini lagi perlu-perlunya kita perhatikan? Ya, baik, bahwa di Jawa Tengah ini kita itu provinsi dengan luas wilayah yang cukup luas gitu ya, dan saat ini kita itu menghadapi tantangan. Yang pertama, kita menghadapi tantangan perubahan iklim. Teman-teman pasti sudah pada merasakan gitu ya resiko perubahan iklim, cuaca ekstrim, kemudian juga musim yang tidak menentu. Ini menjadi tantangan bagi kita semua dan ini harus kita hadapi. Yang kedua, kita juga menghadapi depresi atau degradasi atau kerusakan lingkungan. Kita tahu, termasuk tadi sudah disinggung bahwa kita menghadapi kerusakan pesisir, kemudian juga degradasi hutan dan lahan, deforestasi, alih fungsi lahan hutan menjadi lahan budidaya, kemudian juga alih fungsi lahan pertanian menjadi perumahan misalnya. Ini menjadi tantangan kita seiring dengan pertumbuhan penduduk. Nah, isu berikutnya yang sekarang ini menjadi salah satu perhatian kita itu adalah persoalan air, baik itu kualitas maupun kuantitas, dan juga sanitasi lingkungan. Kualitas air maupun kuantitas air ini di satu sisi ketika musim penghujan air ini menjadi problem gitu ya, banjir di mana-mana, kemudian di wilayah pesisir juga mengalami rob. Dampaknya itu juga terhadap sanitasi lingkungan. Nah, ini terutama seperti tadi disampaikan di wilayah pesisir ini, kita Jawa Tengah punya wilayah pesisir yang cukup panjang begitu ya, menjadikan isu sanitasi ini menjadi hal yang kita angkat di dalam salah satunya kajian lingkungan hidup strategis kita di RPJMD maupun rencana tata ruang maupun rencana perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup. Ini menjadi salah satu isu yang kita angkat, termasuk tadi kami sampaikan kualitas dan kuantitas air ini di beberapa kabupaten kota itu sudah defisit airnya, artinya kebutuhan air itu sudah lebih tinggi daripada ketersediaan air. Nah, ini beberapa isu-isu strategis yang saat ini menjadi perhatian kita semua, Mbak. Ya, betul. Jadi memang besarnya wilayah ya, Sobat Bangkom ya. Apakah memang menentukan besarnya isu lingkungan yang kita hadapi ini, Pak Wisnu, kalau menurut Bapak? Karena kita melihat Jawa Tengah itu kan dari mulai pantai ada, gunung ada gitu. Gimana Pak Wisnu? Ya, baik, saya sepakat dengan tadi yang disampaikan Ibu bahwa isu air ini menjadi sesuatu yang sangat krusial dan bahkan saat ini menjadi salah satu
perhatian dunia, ya, karena air ini sudah mengalami kelangkaan, bukan saja kuantitasnya tetapi kualitasnya juga sudah mengalami penurunan. Sementara pada sisi yang lain populasi dunia semakin bertambah, ya, jadi ini juga harus menjadi keprihatinan bersama atau mungkin juga menjadi usaha bersama bagaimana air ini bisa dipertahankan baik kualitas maupun kuantitasnya. Nah, kalau bicara mengenai luas wilayah, saya kira luas wilayah menjadi salah satu variabel begitu ya, karena artinya dengan asumsi kalau luas wilayah itu akan menyediakan ruang terbangun yang masih memungkinkan untuk dikembangkan lagi, tentu itu akan memberikan satu peluang untuk pengembangan baru. Tetapi sebenarnya persoalannya bukan pada luasnya, tetapi persoalannya adalah kemampuan kita untuk mengendalikan sebetulnya bagaimana pembangunan satu wilayah itu kita kendalikan sesuai dengan daya dukung lingkungannya. Tadi sampaikan Ibu bahwa urbanisasi merupakan salah satu problem yang ada di wilayah pesisir. Ya, kalau kita bicara ini kita fokusnya ke pesisir dulu. Jadi bagaimana wilayah pesisir ini kita lihat dari beberapa sudut pandang. Karena wilayah pesisir ini memang menawarkan banyak dimensi untuk kita bisa lihat ya, karena dari dimensi perubahan iklim, lalu dimensi keairan, karena kebetulan pesisir itu ada di daerah yang paling bawah, sehingga apapun yang terjadi di sepanjang aliran air itu pasti akan dampaknya itu akan ada di bawah, sehingga pesisir ini bisa menjadi ya artinya daerah yang paling dirugikan kalau kita melihat dari konteks itu ya. Lalu yang kedua sebetulnya yang kita tidak boleh tidak boleh melupakan bahwa sebetulnya wilayah pesisir khususnya di Pantura Jawa Tengah itu satu wilayah yang harusnya saat ini memiliki potensi untuk menjadi super koridor ekonomi, karena di sana ada jalur railway, double track bahkan, lalu ada jalur nasional, jalan nasional yang dulu sudah dibangun sejak zaman Belanda yang menghubungkan barat Jawa sampai dengan timur Jawa, ya. Dan sekarang ditambah lagi dengan jalur tol Jawa, sehingga infrastruktur ini harusnya menjadikan Jawa Tengah bagian utara khususnya di wilayah pesisir tak terkecuali itu menjadi area yang mau tidak mau akan menjadi pusat pertumbuhan ekonomi. Oleh karenanya permintaan lahan di area itu pasti akan sangat masif, akan sangat tinggi. Kita bisa melihat banyak pengembangan kawasan baru, kawasan industri terpadu Batang, kawasan ekonomi khusus yang dulu namanya kawasan industri Kendal sekarang sudah menjadi kawasan ekonomi khusus. Dan di Kendal nanti akan berkembang di Pantura itu ya, akan ada pengembangan kawasan industri yang lain ya tidak lama lagi. Jadi kita bisa melihat bahwa potensi pesisir tetap ada gitu, tetapi catatan yang harus ada di dalam setiap kebijakan itu adalah bagaimana kita betul-betul mampu memahami, mengkalkulasi setiap risiko yang akan terjadi untuk setiap aksi atau rencana pembangunan yang akan dikembangkan. Nah, berhubungan dengan pembangunan wilayah pantai utara Pulau Jawa yang memang banyak digunakan untuk industri gitu. Apakah itu memperburuk dalam tanda kutip ya Pak ya kondisi pesisir pantai utara Pulau Jawa yang memang mulai terkikis dari air laut? Ya, kalau kita bicara sektor industri memang ada pros dan cons-nya, ada plus dan minusnya. Kita bisa tahu bahwa industri merupakan salah satu generator ekonomi. Itu saya kira tidak bisa kita pungkiri ya. Tetapi persoalannya bukan pada boleh atau tidaknya kegiatan industri dilakukan di pesisir sebetulnya, karena seperti saya katakan tadi, pesisir itu masih menawarkan banyak keuntungan khususnya untuk pengembangan ekonomi ya, dan industri menjadi salah satu bagian. Yang utama sebetulnya adalah industri ini sangat strategis kita akui, karena tidak ada negara maju tanpa industri yang baik. Nah, tetapi yang harus kita pahami adalah industri ini menggunakan bahan baku energi kan pasti ya. Jadi tidak ada industri yang tidak membutuhkan energi. Nah, energi yang seperti apakah yang digunakan oleh industri tersebut? Ya, karena kita tahu bahwa industri energi kita masih menggunakan energi yang non-renewable. Ya, batu bara salah satunya. Nah, inilah yang akhirnya memberikan dampak yang signifikan, karena semakin meningkat kebutuhan energi khususnya yang tidak ramah lingkungan itu ya, itu akan memberikan dampak semakin buruknya ya kondisi lingkungan akibat perubahan iklim. Kita tahu gas rumah kaca itu paling banyak disumbang oleh emisi karbon, yang itu sebetulnya kontributornya yang paling besar salah satunya adalah energi, adalah industri. Maaf ya saya ralat. Jadi ada 3 kontributor utama: industri, transportasi, dan rumah tangga sebagai permukiman.
Dan kita tahu listrik yang kita gunakan, yang kita manfaatkan setiap hari ini pun diproduksi dari batu bara. Jadi saya kira bukan industrinya yang salah, tetapi ya industrinya yang harus kemudian ditata ulang supaya energi yang dibutuhkan itu betul-betul energi yang ramah lingkungan. Dan yang kedua, sebetulnya catatan khusus untuk industri ini, saya kira industri ini merupakan salah satu sektor vital karena dia menjadi salah satu generator pertumbuhan ekonomi di mana banyak orang akan mengandalkan nafkah hidupnya itu dari situ. Ya, dan kita tidak bisa pungkiri di sepanjang Pantura atau sepanjang pesisir ini merupakan wilayah sangat potensial untuk pengembangan industri. Kenapa? Karena dia merupakan salah satu area yang sangat potensial untuk menjadi pusat logistik atau pusat distribusi dan koleksi. Adanya pelabuhan, ya pelabuhan laut maupun pelabuhan udara, pasti dia akan ada di sekitar itu. Kita tahu ada 3 pelabuhan laut yang menjadi angkernya Pulau Jawa, mulai dari barat sampai ke timur. Juga di sana ada bandara yang ada di pesisir. Nah ini harusnya kita lihat sebagai salah satu potensi yang kita betul-betul bisa sinergikan, gitu ya. Artinya pada satu sisi kita mencoba optimalkan ya kemampuan dia untuk melayani, untuk mendukung potensi ekonomi yang bisa dikembangkan. Tapi pada sisi yang lain kita juga harus melakukan kontrol yang betul-betul strict, yang betul-betul ketat begitu. Ada beberapa hal yang tidak bisa diganggu gugat, misalnya keberadaan vegetasi seperti kawasan mangrove ya yang harus kita pertahankan. Lalu barangkali juga kalau kita bicara abrasi, kita bicara akresi, mungkin kita juga harus memperhatikan kemungkinan untuk melakukan pembatasan pengembangan pada area sempadan pesisir. Ya, jadi pada area sempadan pesisir itu mungkin harus kita betul-betul amankan supaya tidak terjadi risiko. Karena kalau kita bicara risiko itu sebetulnya risiko baru terjadi ketika di sana ada permukiman atau di sana ada manusia. Ya, sehingga risiko itu menjadi tidak berarti ketika di sana tidak ada kehidupan manusia. Kenapa risiko itu baru ada ketika ada manusia? Ya karena akan ada kerugian, dan kerugian ini diukur dari besarnya kerugian terhadap permukiman atau manusia. Jadi kerugian jiwa maupun kerugian material yang non jiwa. Ya, jadi risiko itu sebetulnya tolak ukurnya adalah seberapa kerugian yang kemudian diderita ya kepada permukiman. Ya, oleh karenanya kalau tidak ada permukiman atau tidak ada kegiatan yang menjadi habitat manusia di sana, tidak ada penduduk, ya tentunya itu tidak ada risiko. Ya. Ibu, kalau kita berbicara tentang penataan industri tadi sekaligus adanya risiko ketika ada permukiman di situ, sejauh mana kita sudah melakukan penataan lingkungan pesisir sehingga kita meminimalkan risiko dari adanya industri yang luar biasa masif? Bahkan saya nanti mau akan tanya juga nih, kok bisa sih industri itu semasif itu di pantai utara, kenapa nggak di pantai selatan gitu? Tapi sebenarnya saya mau nanya dulu itu soal penataan gimana Bu? Yes. Jadi kalau kita bicara tentang pengelolaan lingkungan hidup, gitu ya, tentu saja kita akan berbicara tentang bagaimana melakukan pengendalian, gitu ya. Kenapa? Karena di satu sisi ada kebutuhan, gitu. Ada kebutuhan pertumbuhan ekonomi, kemudian juga pertumbuhan penduduk yang itu juga membutuhkan prasyarat-prasyarat seperti tadi pertumbuhan industri tentu saja itu dibutuhkan tadi sebuah wilayah ya Bu ya. Betul. Nah yang bisa kita lakukan itu tentu saja melakukan pengendalian. Salah satunya di Provinsi Jawa Tengah kan ada Perda Tata Ruang gitu ya. Dan di sana di dalam tata ruang itu selalu diikuti dengan namanya KLHS atau kajian lingkungan hidup strategis, di mana itu mengkaji setiap wilayah yang akan dijadikan untuk peruntukan, apakah itu industri, apakah itu budidaya, itu akan dilakukan kajian yang boleh dikatakan itu sebetulnya sebuah analisis resiko. Seberapa besar ketika industri ditempatkan di sana, resikonya bagaimana, kemudian upaya untuk memitigasi resiko itu seperti apa, itu dituangkan di dalam rencana tata ruang wilayah. Kemudian kita juga memiliki instrumen-instrumen pengendalian. Salah satunya tentu saja ada misalnya kalau kita bicara lingkungan hidup itu ada AMDAL gitu ya, analisis mengenai dampak lingkungan. Setiap kegiatan atau usaha itu harus didahului dengan kajian lingkungan gitu ya. Nah kajian lingkungan ini juga berusaha untuk memitigasi dampaknya gitu, untuk mengendalikan dampaknya. Kemudian instrumen-instrumen lain yang dikeluarkan atau dilakukan untuk melakukan pengendalian dari kegiatan-kegiatan manusia atau pertumbuhan tadi, ya kita melakukan pengaturan atau regulasi. Kebijakan-kebijakan sudah dikeluarkan. Salah satunya kalau tadi
Pak Wisnu juga sudah menyampaikan terkait dengan ekosistem mangrove, misalnya di wilayah pesisir itu kita punya pergub tahun 2019 terkait dengan pengelolaan pesisir dan mangrove. Kemudian kita juga punya perda nih, yang terakhir di perda tahun 2023 ini Mbak, tahun 2023 kita punya perda nomor 4 tentang perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup. Nah, ini menjadi salah satu instrumen kita melakukan pengendalian lingkungan hidup. Nah, terkait dengan kenapa di wilayah pesisir itu ada pertumbuhan industri, kemudian permukiman, ya ini tidak bisa kita elakkan karena tadi seperti yang disampaikan Pak Wisnu, bahwa di wilayah pesisir ini memang menarik ya Pak ya, memang menarik dan secara geografis menguntungkan tentu, sehingga yang bisa kita lakukan adalah dengan adanya kebutuhan kita melakukan upaya-upaya pengendalian, termasuk di dalamnya terhadap apa yang sekarang ini terjadi, adanya perubahan iklim itu secara regulasi, secara kebijakan kita juga berusaha untuk mengantisipasi. Saat ini kita di tim di Jawa Tengah ini sedang proses menuju ke penetapan pergub mengenai rencana aksi adaptasi perubahan iklim serta perencanaan pembangunan rendah karbon. Yang di sana termuat begini, ketika sudah terjadi rob, banjir gitu ya, kemudian kekeringan dan sebagainya, itu apa yang harus kita lakukan? Yang pertama, manusia harus beradaptasi. Gitu. Nah, adaptasi bagaimana caranya? Nah, itu di situ sudah dipetakan apa-apa yang bisa kita lakukan, termasuk potensi pembiayaan. Artinya pemerintah Provinsi Jawa Tengah sebetulnya juga berusaha untuk mengantisipasi apa yang akan terjadi 10, 20, dan 30 tahun ke depan gitu ya. Kemudian langkah yang bisa dilakukan selain kita beradaptasi terhadap kondisi yang sudah ada karena ada kebutuhan antropogenik, pembangunan, berusaha untuk meminimalisir atau mengurangi kerusakan lingkungan dengan cara bagaimana kita hidup yang lebih ramah lingkungan. Tadi Pak Wisnu sudah menyampaikan di Jawa Tengah bahkan di Indonesia kontributor terbesar dalam emisi gas rumah kaca itu tadi disebutkan industri, itu lebih tepatnya sebetulnya adalah industri energi gitu ya Pak. Jadi energi kita ini memang 70% ya Bapak, itu ditopang dari fosil, dari listrik, kemudian juga BBM, itu semua dari listrik, dan itu emisinya besar. Kemudian sektor transportasi, nah ini juga kontribusi terbesar gitu. Belum lagi sektor industri itu sendiri gitu ya. Industri tentu saja mengakibatkan atau menghasilkan limbah, menghasilkan polusi begitu ya, yang itu menyumbang gas rumah kaca. Nah, apa yang bisa kita lakukan? Kita berusaha untuk mulai shifting atau berubah gitu ya, berubah ke pola hidup yang lebih ramah lingkungan. Nah, salah satunya misalnya yuk kita mulai gerakan kalau di Jawa Tengah juga mulai kembangkan public transport misalnya. Public transport, sektor transportasi itu menyumbang sebagai kontributor kedua selain industri energi. Nah, ini public transport harus dikembangkan gitu ya. Supaya apa? Supaya masyarakat bisa punya alternatif yang lebih ramah lingkungan dengan menggunakan public transport. Kemudian sektor energi. Nah, saat ini Jawa Tengah ini sedang mengembangkan transisi energi, Mbak. Transisi energi menuju renewable energy. Jadi sumber-sumber energi yang lebih ramah lingkungan itu juga didorong karena pemerintah pusat sendiri sudah mengagendakan bahwa nanti pembangkit listrik yang bertenaga batu bara ini juga harus mulai berubah. Nah, ini menjadi dua hal kunci gitu. Yang pertama kita harus beradaptasi terhadap kondisi, yang kedua kita mencegah dampaknya. Tadi ada instrumen-instrumen pencegahan dan pengendalian itu terus dilakukan oleh pemerintah provinsi dalam artian sebagai institusi gitu ya, sebagai regulator, dan juga mendorong masyarakat untuk ikut terlibat di dalam upaya-upaya tersebut. Baik, sebelum kita berbicara lebih jauh tentang bagaimana kita mengantisipasi dampak perubahan iklim itu, tapi Pak, apakah dengan adanya perubahan iklim itu terus-menerus menurunkan permukaan tanah kita, atau bagaimana perkembangannya? Mungkin Bapak meneliti sekian tahun terakhir begitu? Ya, sebetulnya kalau kita melihat dua trigger
yang paling utama yang menimbulkan bencana di wilayah pesisir, khususnya kalau kita bicara Jawa ini adalah bagian utara, itu adalah banjir rob yang meningkatnya permukaan air laut karena adanya efek gas rumah kaca, gitu ya. Itu kan sebenarnya satu hubungan sebab akibat, gitu ya, karena ada gas rumah kaca sehingga gunung es yang ada di utara dan selatan kutub itu dia mencair sehingga menaikkan permukaan laut. Tetapi beberapa penelitian menyebutkan bahwa yang paling signifikan sebetulnya bukan meningkatnya atau naiknya muka air laut, tetapi adalah turunnya permukaan tanah, ya. Yang terjadi di beberapa tempat seperti di Sayung, di Timur Slovo, itu sebetulnya adalah menurunnya land subsidence itu, ya, yang kita sebut dengan permukaan tanah yang menurun. Nah, sehingga kalau kita melihat dari fenomena ini, sementara ini berdasarkan hasil riset itu ada dua penyebab utama. Yang pertama tentunya adalah pengembangan yang intensif, yang masif di wilayah pesisir, sehingga dia membutuhkan sumber daya, bukan hanya karena di sana lahannya habis, tetapi karena sumber daya air terutama. Yang terjadi di Pekalongan, seperti kami memiliki kegiatan selama 3 tahun dari 2019 sampai 2022 di kota Pekalongan, di sana bahkan sudah ada moratorium untuk kegiatan PAMSIMAS, ya, yang dikembangkan oleh Kementerian PU. Ya, jadi bagaimana di satu sisi masyarakat sangat membutuhkan suplai air bersih, tetapi pada sisi yang lain model pengembangan air bersih itu ternyata tidak ramah lingkungan karena menimbulkan land subsidence. Ya, jadi karena diambil air tanah yaitu kan ekstraksi air tanah diambil sehingga keropos di bawahnya, kemudian dia mengalami penurunan. Nah, oleh karenanya isu air ini akan sangat complicated karena di satu sisi manusia butuh, tetapi polanya dia harus dirubah. Tapi mohon maaf Pak, itu pengambilan air itu hanya yang di wilayah artinya ketika air itu dikonsumsi atau dibutuhkan oleh wilayah pesisir saja atau semua? Artinya kalau di sini ngambil nih, sini tetap ikut turun nggak Pak? Gitu. Pada dasarnya sebetulnya sekarang kan sudah mulai betul-betul terkontrol ya mengambil air tanah itu. Yang paling berisiko memang ada di wilayah pesisir, karena itu akan langsung dampaknya terlihat. Ya. Sekarang sudah mulai ada penertiban bahwa setiap pengambilan air tanah sudah ada izin. Daerah sekitar kawasan Undip ini, Tembalang ini sudah terbukti kandungan air tanahnya sudah menurun karena areanya sudah terbangun, air resapannya menurun, daerah yang bisa meresapkan itu berkurang, sehingga kandungan air tanah ini lama-lama juga berkurang. Pengambilannya terlalu banyak, sementara yang masuk dia juga tidak seimbang, ya, antara input dan outputnya, antara yang in dan outnya itu nggak sama, sehingga kita bisa melihat yang ironi di Indonesia itu sebetulnya adalah wilayah yang memiliki curah hujan paling tinggi karena dia ada di daerah ekuator. Tetapi justru curah hujan yang tinggi itu tidak bisa sepenuhnya diambil manfaatnya. Yang terjadi pada musim penghujan seperti sekarang ini, ya insya Allah tidak sampai terjadi risiko yang berlebihan, tetapi kita bisa memahami siklusnya pasti akan terjadi banjir, setelah banjir nanti longsor pasti kan gitu, ya. Karena ketika airnya sudah jenuh, bulan-bulan Januari akhir ke Februari itu nanti akan terjadi longsor pada daerah-daerah yang memang memiliki kelereng terjal dan pada daerah-daerah yang memang area terbangun di situ tidak terkendali dengan cukup baik. Nah, ini risiko yang menurut saya sangat ironis karena Indonesia harusnya bersyukur, ya, memiliki sumber daya air yang harusnya berlimpah-limpah begitu, ya. Tetapi karena kita tidak arif di dalam memanfaatkan dan mengelola itu, sehingga yang terjadi malah bukan menjadi manfaat, ya, tetapi malah menjadi bencana. Nah, ini saya kira catatan yang harus menjadi concern dari setiap pemangku kepentingan, khususnya bicara tentang isu air, apalagi bukan hanya di pesisir saja, tetapi kalau kita bicara pesisir sementara di wilayah yang hulunya tidak dikendalikan juga tidak ada artinya, ya. Sehingga integrasi, kalau yang tadi saya sampaikan, bukan hanya karena geografi antara laut dan darat, tetapi integrasi antar kepentingan, antar pemerintah. Ya, kalau kita bicara pemerintah juga masing-masing punya fokus dan concern yang berbeda. Kalau kita bicara BPWS misalnya, BPWS itu adalah manajemen yang betul-betul dia fokus hanya kepada daerah sungainya saja atau badan sungainya saja. Tetapi sementara area-area yang di sekitar sungai bukan otoritas beliau, sehingga kita harus mampu untuk membangun satu sinergi dan koordinasi antara BPWS yang dia betul-betul berkepentingan dengan pengamanan air sungainya. Tetapi kalau ini tidak dikontrol dengan baik, area terbangunnya tentunya juga tidak akan efektif, ya. Jadi saya kira kalau kita bicara pesisir itu
tidak hanya satu area saja yang akan kita jadikan fokus, tetapi juga seluruh ekosistem, ya, sistem aktivitas, lalu juga sistem jaringan infrastruktur, semuanya harus masuk di dalam. Bagaimana mengelola yang di hulu tadi Pak? Selain mungkin konkretnya gitu ya, apa yang bisa dilakukan oleh pemerintah gitu untuk mengelola daerah di sekitar aliran sungai tadi seperti Bapak sampaikan? Yang paling utama yang kita bisa melihat indikatornya adalah indikator tutupan lahan sebetulnya. Jadi semakin banyak area-area yang tadinya terbuka yang bisa menjadi area resapan, ketika itu terbangun, jadi air tidak mampu lagi meresap. Jadi air akan masuk ke aliran drainase utama yaitu sungai. Tapi kalau sungai ini kapasitasnya juga terganggu karena adanya sedimentasi dan sebagainya, dia airnya meluap. Ya kalau meluap siapa yang paling dekat ya dia yang akan terkena duluan. Sehingga ya daerah aliran sungai itu sebetulnya pun juga tidak bisa dibenarkan untuk pengembangan permukiman, tapi kita masih melihat banyak permukiman ya yang ada di sekitar itu, bahkan juga industri, karena paling mudah ya industri kita itu yang di dekat aliran sungai paling mudah untuk membuang sesuatu di sana. Ya ini yang sebetulnya masih banyak yang belum kita bisa tertibkan ya. Jadi sebetulnya semuanya harus masuk ke unit pengelola limbah dulu sebelum masuk ke aliran sungai. Nah, ini nih, gimana nih Bu? Bagaimana kita melihat bagaimanapun industri juga kita butuhkan, kemudian tapi pengelolaan limbahnya yang masih seperti itu, kita sudah melakukan apa sih untuk menertibkan mereka-mereka ini? Iya, betul bahwa tadi disampaikan juga terkait dengan limbah ini, nanti ujung-ujungnya ke pesisir juga ya Pak Jai, karena pesisir itu ibaratnya mau berupaya seperti apapun, dia ini menjadi muara dari semuanya, limpahan dari semuanya, betul. Nah terkait dengan limbah itu memang kita juga sudah ada instrumen bahwa setiap pemegang izin gitu ya melakukan usaha itu juga harus memenuhi baku mutu air limbah. Dia tidak bisa ini semena-mena begitu ya atau serta-merta membuang limbahnya ke sungai, karena itu termasuk pelanggaran hukum gitu ya, pelanggaran hukum Undang-Undang Lingkungan Hidup dan juga turunan-turunannya, dan itu bisa dikenakan sanksi pidana begitu ketika sebuah industri kemudian dia tidak memenuhi baku mutu air limbah yang bisa dibuang gitu ke badan sungai, kemudian dia membuang, itu juga tidak boleh. Karena itu kita di DLHK itu juga ada aspek pengawasan dan penegakan hukum lingkungan, dan kita juga memberdayakan masyarakat. Jadi ada program gitu ya, jadi masyarakat itu bisa ikut mengawasi ketika ada begitu ya pembuangan air limbah ke sungai, maka itu bisa dilaporkan kepada kita. Nah salah satu instrumennya tentu saja tadi pemenuhan baku mutu itu diatur begitu ya oleh peraturan perundang-undangan, kemudian industri juga harus memenuhi baku mutu, tidak semua industri boleh membuang langsung ke badan air. Nah itu ketika misalnya dia mengajukan izin ini ya Mbak ya, misalnya mengajukan izin untuk membuang air limbah ke badan sungai, itu juga harus dihitung oleh kami apakah beban dari sungai itu masih memenuhi gitu, apakah dia daya tampung dan daya dukungnya itu masih memenuhi gitu untuk menerima beban pembuangan air limbah dari industri. Kalau tidak ya tidak kita berikan gitu, dia harus mengolah dulu. Setiap industri seharusnya mempunyai instalasi pengolahan air limbah. Industri-industri besar biasanya sudah punya. Yang jadi problem memang ini adalah UKM dan IKM yang biasanya mereka tidak memiliki instalasi pengolahan air limbah, misalnya seperti industri kecil batik gitu ya, kemudian industri kecil tahu tempe, kemudian industri peternakan babi begitu ya, peternakan ternak sapi, petani di hulu das Rawapening itu kan banyak sekali sapinya, dan nantinya kotorannya juga larinya ke sungai juga. Nah itu yang kemudian jadi PR, biasanya kemudian kita ada fasilitasi dari pemerintah untuk membangun ipal komunal untuk bisa mengurangi beban pencemaran di air sungai. Tetapi memang dengan keterbatasan dan kondisi anggaran, tentu saja ini membutuhkan kontribusi dari banyak pihak. Jadi soal limbah ini tentu saja kita juga mendorong masyarakat yang misalnya
terkait dengan kotoran ternak misalnya, itu bisa dimanfaatkan untuk biogas misalnya. Nah ini kita berikan stimulan baik dari dinas SDM, gitu ya, dinas pertanian itu memberikan stimulan untuk mengembangkan biogas sehingga masyarakat ketika sudah bisa mengolah limbah ternaknya ada manfaat energi. Nah ini energi yang bisa digunakan, malah energi yang ramah lingkungan gitu ya, dan kemudian nanti kotorannya juga bisa dimanfaatkan untuk pupuk dan sebagainya dari selari biogas tersebut. Nah itu kita memfasilitasi dari pemerintah Provinsi Jawa Tengah juga ada fasilitasi di sana. Kemudian juga ipal-ipal industri kecil seperti ipal batik itu kita fasilitasi juga. Kita bangun ipal, termasuk juga ipal domestik. Teman-teman di PU membangun ipal domestik supaya apa? Supaya air limbah dari rumah tangga tidak langsung masuk ke badan sungai. Nah sayangnya memang kebiasaan kita di Indonesia ini ipal domestik masih sedikit ya Pak ya. Jadi air limbah dari kamar mandi itu langsung nih masuk ke badan sungai. Nah ini yang jadi problem, kualitas air sungai kita juga menurun. Tadi disampaikan juga terkait dengan di wilayah hulu bagaimana. Nah di wilayah hulu ini memang jadi sasaran kita. Kalau kita bicara di wilayah pesisir, bagaimana kemudian itu harus tepat, memang harus dari hulu sampai ke hilir. Dari hulu, salah satu target indikator kinerja yang harus kita penuhi di kami di Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan itu adalah indeks kualitas tutupan lahan. Jadi indeks kualitas tutupan lahan kita itu bagaimana caranya supaya bisa membaik gitu. Nah maka upaya-upaya seperti penanaman, rehabilitasi hutan dan lahan itu memang menjadi target dan upaya kita untuk mendorong bagaimana kemudian di wilayah hulu, terutama di wilayah-wilayah daerah tangkapan air, di wilayah hulu itu bisa kita tingkatkan tutupannya. Karena ketika di wilayah hulu itu nanti semakin terbuka, semakin terjadi alih fungsi lahan, maka tadi ketika musim hujan dia akan menimbulkan banjir gitu ya, dan bahkan longsor begitu di wilayah-wilayah hulu. Dan ketika erosinya besar tidak terserap ke dalam tanah, erosi besar ini bisa membuat sedimentasi lagi-lagi nanti di hilir, dan ujung-ujungnya pasti di wilayah pesisir juga yang kena dampaknya seperti itu. Karena itu ada secara teknis ada upaya-upaya vegetatif maupun upaya-upaya sipil teknis yang kita lakukan untuk melakukan rehabilitasi hutan dan lahan di wilayah hulu. Kemudian juga tadi disampaikan Pak Wisnu, kita itu curah hujan kita itu tinggi tapi tidak termanfaatkan. Di satu sisi hujan di wilayah hulu karena tutupan lahannya berkurang, ini menjadi langsung menjadi erosi dan menimbulkan banjir. Padahal ketika tutupan lahannya bagus, itu bisa terserap ke dalam tanah, itu bisa mencegah terjadinya banjir. Di sisi lain, di wilayah-wilayah yang tinggi di tempat kita itu banyak yang rawan kekeringan, Mbak. Jadi di sana misalnya kita main nih ke daerah Boyolali, di sana itu di dataran tinggi ya Pak ya, di gunung-gunung gitu ya, di lereng-lereng Merapi, di lereng-lereng Merbabu, di daerah Selo gitu ya, itu mereka tidak punya sumber air gitu ya. Kenapa? Karena mau mata air tidak ada. Dari Boyolali itu, mereka itu hutan di Boyolali yang panen itu orang Klaten. Coba diklat ya, karena ada mata airnya atau secara geologi gitu ya, berkahnya ada di Klaten. Di sana banyak, coba lakukan di Klaten kan ada yang di mana-mana. Umbul-umbul itu di mana. Tapi catchment areanya atau daerah tangkapan areanya itu memang di wilayah Boyolali. Sementara di wilayah Boyolali sendiri itu kalau kemarau pasti kekeringan. Nah karena itu kita sekarang juga sedang mendorong revitalisasi IPA, Pak. Jadi masyarakat di Klaten, di Boyolali itu sudah puluhan tahun sebetulnya punya kearifan lokal di mana mereka menampung air hujan dan menggunakan air hujan itu untuk kebutuhan sehari-hari. Nah sayangnya ketika ada program-program seperti program modern begitu ya, mereka mulai meninggalkan penampungan air hujannya.
Kalau main ke Boyolali Mbak, penampungan air hujannya besar sampai Kayak embung gitu ya Bu ya? tidak hanya embung, jadi mereka punya bak-bak penampungan itu yang besarnya mungkin sekolah renang. Oh, Iya seperti itu, dan itu digunakan mereka untuk memelihara sapi, untuk keperluan domestik mereka gitu ya. Nah ini yang coba kita replikasikan ke masyarakat perkotaan. Kenapa? Karena biasanya di perkotaan itu banyak terbangun gitu ya, banyak terbangun, tetapi juga susah mendapatkan akses. Di wilayah pesisir juga hal yang sama. Karena itu sebetulnya air hujan bisa kita manfaatkan. Selain dengan tutupan lahan kita bisa meresapkan, kita juga bisa menampung air hujan sebenarnya untuk dimanfaatkan. Seperti halnya orang-orang di Klaten, di Boyolali gitu ya. Ini kita revitalisasi lagi, kita dorong lagi masyarakat untuk melakukan apa ya, local wisdom gitu ya, kearifan-kearifan lokal yang dulu pernah dilakukan oleh nenek moyangnya, seperti itu. Pak Wisnu, kita kembali ke pesisir ya. Ketika daerah hulunya sudah dibangun sedemikian rupa gitu, insya Allah gitu ya, tidak akan meminimalkan mungkin dampak kepada daerah pesisir. Tapi saya pengen balik lagi. Kalau misalnya lingkungan ini berubah, iklim ini berubah, kemudian hal-hal terjadi gitu ya, apa yang bisa kita lakukan untuk mencegah agar pesisir ini nggak makin buruk gitu? Karena keniscayaan gravitasi bulan ya Pak ya, air pasang dan lain sebagainya itu kan mengikis terus gitu. Tapi apa yang bisa kita lakukan untuk menyelamatkan itu untuk daerah pesisir? Iya, tadi sampaikan Bu Nini, sebetulnya tantangan kita yang paling nyata itu kita tidak bisa memungkiri jumlah manusia itu bertambah, sumber daya yang dibutuhkan juga bertambah. Salah satunya adalah energi, baik energi yang dari listrik maupun energi air, sumber daya air. Ya saya kira ini menjadi suatu konsekuensi. Nah sementara kita juga masih dihadapkan pada persoalan bagaimana kita memanfaatkan energi itu atau menggunakan sumber daya itu. Sangat kompleks sebetulnya. Kalau tadi disampaikan, perubahan iklim itu ada dua, yang satu sifatnya natural dan satu lagi antropogenik ya, yang betul-betul itu diakibatkan atau menjadi penyebabnya adalah pola kegiatan manusia. Nah ini sesuatu yang dua-duanya harus diintervensi menurut saya. Yang natural memang sifatnya mungkin given, tetapi kita harus melihat bahwa terjadinya sesuatu yang given itu sebetulnya juga tidak lepas dari pola hidup manusia sebetulnya. Ya jadi kalau saya melihat sebetulnya sentralnya adalah manusia, kegiatan manusia. Ya. Jadi kita harus mau tidak mau mulai membenahi. Kalau tadi boleh disampaikan ada adaptasi. Ya, jadi kita harus bertransformasi. Manusia atau masyarakat yang tinggal pada daerah-daerah yang rawan bencana, yang sangat rentan bencana, bahkan yang terpapar langsung terhadap bencana apapun itu, bencananya bisa banjir, bisa tanah longsor, dia harus melakukan transportasi, bukan hanya adaptasi saja, bertransformasi. Kalau adaptasi biasanya ya dia bisa jadi hanya untuk kepentingan saya bisa survive gitu. Tetapi kalau transformasi ini menurut saya dimensi waktunya bisa lebih panjang, bukan hanya survive untuk saya sendiri, tetapi survive untuk masa depan anak cucu. Sehingga saya harus merubah pola hidup saya, cara saya memperlakukan alam lingkungan saya ini harus berubah, sehingga ketika aman saat ini pun akan aman pada masa-masa yang akan datang, bahkan pada masa yang jauh ke depan. Nah saya kira ini merupakan salah satu gerakan yang harus sinergis antar kepentingan, antar aktor. Tidak bisa hanya masyarakat saja, tetapi juga semua pemangku kepentingan. Ya, jadi oleh karena tadi Bu Nini sudah sampaikan ada banyak instrumen perencanaan, instrumen pengendalian, kemudian bagaimana kita mengukur ya sesuatu ini dengan indikator-indikator yang jelas begitu ya, sehingga kita bisa melihat oh ternyata ini indikatornya sudah menimbulkan ada satu atau sudah mengingatkan ada satu peringatan tertentu ya, early warning gitu, sehingga kita harus stop. Menurut saya berpikir pengembangan kawasan untuk permukiman baru itu harus salah satunya harus mengukur ketersediaan sumber daya air. Tadi Bu Nini menyampaikan ada satu hal yang menarik sebetulnya, bagaimana kita melakukan ya, sekarang kita sedang trendy ini bicara tentang circular economy ya, ekonomi sirkuler. Bagaimana sesuatu yang sifatnya limbah, yang tadinya berupa limbah itu kita olah lagi menjadi sesuatu yang bermanfaat. Ya. Saya kira ini menjadi salah satu pendekatan yang lain. Ya. Ini bentuk salah satu bentuk transformasi menurut saya.
Ya, jadi kita harus berubah dari pola hidup lama menjadi pola hidup baru yang betul-betul lebih ramah lingkungan dan pro kepada ya artinya keberlanjutan dari lingkungan itu. Secara eksplisit apa sih Pak perilaku masyarakat yang seperti apa sih yang turut berkelompok bersama? Ya, sebetulnya kalau secara umum perilaku yang ekstraktif ya, sumber daya yang ekstraktif, orang dengan mudahnya bisa bikin sumur ya, itu yang terutama karena pasti orang akan membutuhkan air ya, mungkin suplai dari PDAM kurang dari kuantitas maupun juga barangkali juga kualitas, karena sebagian orang itu merasa bahwa air tanah itu relatif lebih baik kualitasnya. Nah ini harus disadari. Lalu yang kedua juga ini yang paling mudah ini persoalan etik ya, etik menggunakan air. Mungkin anak-anak sekolah itu tidak diajari mulai dari dini gitu, bagaimana mereka memanfaatkan air dengan sehemat mungkin. Ya, kalaupun kita bisa menikmati air berlimpah dengan dengan daya beli yang cukup memadai karena harganya relatif masih terjangkau, bukan berarti kita bisa berboros-boros dengan air ya. Saya kira ini sesuatu yang harus dimulai gitu ya, bagaimana menanamkan etik menggunakan sumber daya ya, khususnya air dan sumber daya yang sebetulnya kalau kita bilang bahwa sumber daya air itu tidak bisa habis, itu salah ya. Menurut saya air itu suatu saat akan bisa habis, bahkan sekarang saat ini kita sedang mengalami satu ancaman kelangkaan air ya, air bersih tentunya. Sedikit catatan saja untuk ide, di Jerman itu bahkan air bersih itu drinking water ya, bukan air bersih tapi betul-betul air yang bisa diminum ya, karena di sana curah hujannya sangat rendah. Dia itu bahkan sampai mendaur ulang air yang keluar dari tempat kita mandi, tempat kita cuci baju, tempat kita cuci piring ya. Jadi grey water itu diolah kembali menjadi drinking water ya, karena mereka tidak mau mengambil air tanah ya, bukan karena mereka pertama air tanahnya terbatas, tetapi yang kedua mereka mau conserve air tanah itu, jadi jangan sampai air tanah itu habis. Nah ini membutuhkan satu upaya yang tentunya juga tidak sedikit investasinya, tetapi saya kira memang kita harus melihat itu daripada nanti kerugiannya, cost-nya akan lebih besar ya. Recovery cost-nya pasti akan lebih besar daripada investment cost-nya mungkin barangkali begitu. Jadi kita harus melihat keseimbangan lingkungan ini menjadi salah satu ukuran keberhasilan pembangunan. Seperti tadi Ibu sampaikan, sudah banyak indeks yang bisa dipakai untuk menentukan, mengarahkan pola pengembangan di setiap wilayah, khususnya daerah-daerah yang memang harus menjadi perhatian khusus. Kita berbicara tentang nelayan ya Bu ya, nelayan yang memang banyak mata pencaharian ya, pesisir. Sejauh mana dampak dari abrasi atau hal-hal bencana terkait dengan pesisir ini kepada para nelayan kita? Iya, tentu saja terjadi di wilayah pesisir gitu ya, tentu saja berdampak kepada nelayan kita secara ekonomi maupun secara lingkungan dan sosial gitu ya. Nah, baru-baru ini teman-teman di Dinas Kelautan dan Perikanan serta Bapeda itu sudah menghitung Mbak, berapa kerugian yang akan kita tanggung sampai dengan tahun 2024 sampai dengan 2030 kerugian di sektor pesisir, dan itu sangat besar gitu ya, sampai kalau tidak salah sekitar 100-an triliun gitu, ketika kita tidak melakukan adaptasi terhadap perubahan iklim dan juga melakukan upaya-upaya mitigasi. Nah, apa yang perlu kita lakukan tadi Pak Wisnu sudah menyampaikan, masyarakat harus mulai beradaptasi, kemudian juga mulai berubah. Nah, kita juga siapkan backup begitu ya untuk nelayan-nelayan kita. Salah satunya adalah livelihood yang pola pekerjaan atau mata pencaharian pendukung begitu, selain dia menangkap ikan ya, selain melaut. Jadi pengolahan hasil perikanan, kemudian juga mulai dikenalkan dengan sektor-sektor ekonomi yang bisa dilakukan oleh teman-teman nelayan, termasuk juga wisata edukasi di wilayah-wilayah pesisir juga sekarang sudah mulai dikembangkan sebagai alternatif ekonomi. Kemudian yang kedua tentu saja sanitasi lingkungan. Tadi Pak Budi juga menyampaikan di persoalan limbah nanti muaranya ke wilayah pesisir ini tentu saja mengakibatkan ketumbuhan gitu ya di wilayah pesisir dan juga sanitasi lingkungan yang buruk. Nah ini kita berupaya untuk di wilayah pesisir ini ditingkatkan sanitasi lingkungannya, sehingga ke depan para stakeholder ketika melakukan pembangunan di wilayah pesisir
termasuk juga infrastruktur kesehatan gitu ya, yang kita harapkan juga lebih baik di wilayah pesisir ini lebih adaptif terhadap kondisi-kondisi lingkungan di sana, termasuk karena ada rob, kemudian juga penurunan muka tanah ini menjadi satu hal yang perlu dipertimbangkan seperti itu. Terakhir Pak Wisnu, jika memang pengelolaan greywater tadi seperti yang Bapak sampaikan di Jerman itu belum bisa dilakukan, ada nggak sih Pak inovasi yang sudah digagas Jawa Tengah bersama mungkin ICZM ini di dalam mengelola air ini? Ya, sebenarnya tadi sudah sampaikan Bu Nini, saya sangat setuju sekarang namanya rain harvesting ya. Jadi bagaimana air hujan yang berlimpah-limpah itu kita tampung, karena itu sebetulnya sumber air bersih sebetulnya. Ya, daripada air bersih yang sudah dikelola oleh PDAM dari air permukaan, tentunya air hujan ini merupakan salah satu potensi ya, air baku yang harusnya ditampung. Jadi sebetulnya kita di daerah-daerah dengan kepadatan yang tinggi itu harus menyediakan ruang untuk menampung itu, baik secara komunal dalam bentuk kolam retensi mungkin secara komunal, tetapi secara individual juga bisa melakukan tampungan-tampungan pribadi di setiap rumah tangga sebetulnya. Dengan rain harvesting itu sebetulnya kita juga mencoba untuk mengontrol limpasan air ya, runoff-nya itu kita kontrol dengan kita tampung, kita manfaatkan untuk kebutuhan domestik ya, jadi saya kira ini salah satu langkah yang sangat relatif masih manageable dan relatif tidak terlalu tinggi kosnya ya, itu harus menjadi salah satu bagian. Di samping kita juga tentunya harus mengontrol kepadatan ya pada ruang-ruang tertentu. Saya berpikir Indonesia ini kan negara kepulauan yang terbesar di dunia ya, harusnya kita masih harus punya harapan atau menaruh harapan ya bahwa pesisir itu sesuatu yang sangat potensial untuk Indonesia. Sekalipun kita tahu wilayah pesisir itu banyak ramalan yang menyebutkan tidak lama akan tenggelam, tapi saya masih optimis selama kita mampu untuk mengaplikasikan pola pengembangan wilayah yang ramah lingkungan, saya kira potensi pesisir sangat besar gitu. Malah kita menunggu Indonesia emas itu nanti terwujud nggak Indonesia yang betul-betul berwawasan pesisir gitu. Sekalipun di dunia lain pesisir ini sesuatu yang sangat risky, yang mungkin sudah orang hindari, tetapi justru Indonesia mau mengambil itu sebagai tantangan gitu. Ya, saya kira kita harus berpikir out of the box ya, dalam hal ini tidak harus sama dengan yang lain. Kita justru ketika yang lain menghindari, kita malah akan hadapi, tetapi dengan cara pandang, dengan aksi yang berbeda ya, itu tantangannya menurut saya ya, mudah-mudahan Indonesia mampu untuk mencapai itu. Optimis ya Pak? Optimis sekali. Himbauan sedikit untuk masyarakat kita, bagaimana bisa melakukan apa yang disampaikan Pak Wisnu tadi, minimal dari kita sendiri gitu ya, yang tinggal di pesisir maupun yang tidak gitu, bagaimana melakukan menampung air hujan dan lain sebagainya, itu himbauan mungkin. Ya baik, kita masyarakat Jawa Tengah tentu saja tadi harus mulai berpikir ke depan gitu ya, dan terutama generasi muda ini, ayo kita mulai gerakan-gerakan hidup yang lebih ramah lingkungan. Kita mulai, kalau misalnya kita nggak bisa bikin penampungan air hujan yang cukup besar begitu, bisa kecil-kecilan dulu gitu ya, bisa kecil-kecilan dulu. Kemudian yang lain, bisa kelola sampah dengan baik, karena sampah ini juga jadi sumber masalah juga ketika kita bicara air di sungai gitu ya. Jangan buang sampah sembarangan, olah sampahnya, kemudian buat lubang-lubang penampungan untuk sampah namanya biopori gitu ya. Oh, iya. Sangat sederhana, bisa untuk menampung sampah kita, sampah organik tentu saja, juga meresapkan air gitu ya. Kemudian kita mulai gerakan hidup yang lebih baik, lebih ramah lingkungan, mulai menanam, lakukan, apalagi di musim hujan ini, sudah saatnya kita menanam pohon. Bibit-bibit pohon ini tersedia banyak di tempat kami, juga ada gratis gitu. Kami punya balai-balai tempat-tempat penyediaan bibit, bisa diakses oleh masyarakat, cukup tunjukkan KTP. Nanti masyarakat bisa paling tidak dapat 50 bibit gitu Mbak, bisa ditanam di lingkungan sekolah, di rumah-rumah gitu ya. Itu mulai dari hal yang kecil seperti itu bisa dilakukan. Baik, terima kasih Bu Nini, Pak Wisnu. Sobat Bangkom, perubahan iklim, kemudian perubahan lingkungan adalah sebuah keniscayaan. Dibutuhkan kebijakan kita, dibutuhkan perilaku kita yang lebih bijak untuk mengelola diri kita, mengelola lingkungan kita, untuk menciptakan lingkungan yang lebih baik untuk anak cucu kita. Mungkin demikian ya Pak Wisnu, Bu Nini, sedikit kesimpulan dari diskusi kita pada hari ini. Terima kasih Sobat Bangkom sudah menyimak podcast kita.
Kita ketemu lagi dalam episode yang lain dengan tema yang lebih menarik lagi. Sampai jumpa.